Kami berikan kemuliaan buat Dia. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang hari ini kita bisa bertemu lagi lewat mimbar online ini. Saya percaya Tuhan tetap bersama kita. Saya tetap menyarankan saudara untuk onsite ibadahnya saudara, kecuali terpaksa. Saudara sedang ada di perjalanan, di hotel dan membutuhkan sarana ibadah. Saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi, tapi kita perlu menghormati Tuhan kalau kita punya kesempatan. Mari datang beribadah bersama dengan saudara seiman, berkomitmen berjemaat, dimuridkan supaya saudara bisa bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Setelah visi gereja GBI secara nasional adalah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti Kristus. Dan setiap tahun gereja juga mengambil tema, tahun ini GBI mengambil tema beriman kepada Kristus. 2 minggu lalu kita mendengarkan tuntunan Tuhan untuk gereja GBI Arauna di tahun ini, di mana salah satunya adalah di situ dikatakan kalau kita diam harmoni, duduk bersama dengan rukun, maka ada berkat-berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, di awal tahun dan menjelang penutupan tahun kemarin, kami mendengar kesaksian yang luar biasa, bagaimana jemaat mengalami berkat-berkat yang tidak terduga, saudara. Saya percaya itu berkat yang diperintahkan Tuhan. Dan kiranya saudara juga mengalami berkat yang diperintahkan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang doa meneguhkan iman berdasarkan tema nasional beriman teguh kepada Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Karena tidak ada nama lain kecuali nama Kristus, nama Yesus yang bisa menyelamatkan semua manusia, saudara. Ada banyak agama, ada banyak keyakinan. Ada banyak aliran, ada banyak denominasi gereja. Tapi satu hal, hanya ada satu jalan menuju ke surga, yaitu lewat Yesus. Oleh karena itu kita perlu teguh beriman kepada Kristus, saudara. Ini tema yang luar biasa. Dan salah satu bagaimana kita bisa membangun hidup yang teguh di dalam Kristus adalah kita membangun kehidupan doa. Ada satu topik tentang doa meneguhkan iman. Saudara, beberapa hal penting mengenai iman sebelum kita lanjut tentang doa. Yang pertama, kita tidak bisa memisahkan iman dengan firman. Tidak bisa. Kenapa saudara? Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak bisa memisahkannya. Poin yang kedua adalah iman membuat kita terhubung dengan Tuhan dan janji-janjinya. Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan pagi ini, ada janji Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan. Untuk sesaat mungkin kau mengalami kesulitan, tapi jangan kehilangan iman. Karena Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bahkan kalau engkau sedang mengalami rasa sakit, rasa malu, engkau memilih hidup benar, takut Tuhan, hidup baik-baik di dalam kebenaran. Dan ternyata ada tekanan-tekanan, ada tantangan, ada kesulitan yang menghadang. Baik karena musim maupun karena perlakuan orang yang tidak benar. Tetaplah beriman karena engkau tidak akan dipermalukan. Bahkan Alkitab berkata, sebagai ganti malu, engkau akan mendapat bagian 2 kali lipat. Saya berulang kali mengalami saudara. Mengalami kesulitan, mengalami rasanya sangat malu. Kok hidup benar semakin sulit. Kadang-kadang kita semakin percaya, tantangannya semakin besar. Belum lagi ada orang-orang yang berniat jahat. Tapi berulang kali Tuhan ganti dengan berkat 2 kali lipat. Saudara, tetaplah beriman. Karena Tuhan berkata barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Poin yang ketiga dari beberapa hal penting mengenai iman. Iman membuat kita berdoa, saudara. Namun belum tentu kita doa akan membuat kita beriman. Tanamkan ini, iman akan membuat kita berdoa. Tapi doa belum tentu akan membuat kita beriman. Karena ada satu ayat berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang berdoa akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang bisa berdoa, tapi belum tentu dia beriman. Salah satu bentuk kita beriman adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Itu poin yang paling utama sebenarnya. Ketika engkau beriman, maka engkau akan melakukan kehendak Bapa di surga. Saya memberi catatan, saudara,
di bagian tentang hal penting mengenai iman. Iman itu keyakinan yang bersumber dari dan bermuara kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau saudara percaya, saudara berkata aku beriman, maka kita tidak bisa beralih dari Kristus dan firman-Nya. Kristus adalah Tuhan. Jadi iman itu bersumber dari Tuhan sendiri dan bermuara kepada Tuhan. Bersumber dari firman dan bermuara kepada firman-Nya. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari firman. Kalau saudara berkata tentang iman, maka saudara pasti akan langsung terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena iman kita berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan dan kepada Tuhan muaranya. Firman itu bersumber dari Tuhan, iman itu bersumber dari firman, dan kita bermuara kepada firman. Kalau saudara hanya mengimani, dan ujung-ujungnya saudara tidak bermuara kepada kebenaran Allah, maka itu bukan iman saudara. Itu hanya mengimani alias mengingini yang dikemas secara rohani. Itu sebabnya saudara, iman itu keyakinan yang bersumber dari dan bermuara kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang namanya iman. Kita kan membaca ayat bacaan kita mengenai tentang doa meneguhkan iman. Saudara masih ingat kisah di Taman Getsemani? Kita membaca di Lukas pasal 22, mari kita lihat Alkitab saudara di ayat 39 sampai 45. Dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, ada kisah yang unik saudara. Dari kisah tentang Yesus. Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya. Nah, saudara jangan bingung, kok Tuhan berdoa kepada Bapaknya? Berarti Tuhan punya Bapak, Bapaknya ada kakeknya? Enggak, saudara. Kalau kita belajar secara teologis, maka ada pemakaian-pemakaian gaya bahasa, istilah, latar belakang budaya, di mana Alkitab itu dicatat, itu dalam. Jadi saudara tidak perlu ragu bahwa Yesus adalah Tuhan yang esa itu. Mempelajari tentang Yesus itu butuh berminggu-minggu saudara. Tapi percayalah dengan iman, Yesus adalah Tuhan. Karena dia adalah firman, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia disebut anak Allah karena dia memang Allah. Itu gelar sebutan. Bahwa Yesus anak Allah adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang dimaksud dengan anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita terbentur tembok atau jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang seharusnya. Intinya pada segala waktu kita perlu berdoa. Mengapa saudara? Kita akan belajar tentang tadi bagaimana doa itu meneguhkan iman. Dari kisah tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mengapa kita perlu berdoa saudara? Nomor 1, pencobaan itu tidak pernah sirna saudara. Pencobaan itu tidak pernah sirna. Kita kembali ke ayat 39 dan 40 dari bacaan tadi. Dikatakan lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, Bukit Zaitun adalah tempat favorit Yesus untuk berdoa. Karena tadi dikatakan sebagaimana biasa. Jadi Yesus terbiasa ke tempat itu. Ke tempat itu kenapa ke Bukit Zaitun? Saudara, di Bukit Zaitun itu ada taman yang indah. Yang namanya Taman Getsemani. Di situ sampai hari ini di tempat Yesus berdoa masih ada 8 pohon zaitun yang sudah ada dari sejak zaman Yesus berdoa. Saudara tidak perlu heran. Memang pohon zaitun itu pohon yang umurnya panjang.
Bahkan konon yang tertua ada di dunia itu pohon zaitun berumur 4.000 tahun dan masih berbuah, saudara. Nah di Bukit Zaitun itu tadi dikatakan ada taman, bukan hutan. Saudara, taman itu tempat yang indah, tertata, rapi, bersih, teratur, dan nyaman untuk ditempati. Saudara, dikasih Tuhan ada pelajaran iman di tempat ini. Apakah gereja kita, komunitas kita, hidup kita, kehidupan komunitas rohani kita, itu seperti sebuah taman, tertata, rapi, teratur, atau berantakan? Pergi ke sel group, tempat sel grupnya berantakan, tidak dibersihkan, tidak diatur. Pergi ke gereja, di gereja penuh dengan tisu, bungkus permen, dan lain sebagainya. Setelah ibadah berantakan semua. Sebelum ibadah enggak bersih. Saudara, jangan heran. Hadirat Tuhan itu bisa terhambat oleh ketidakteraturan ini. Kita datang telat, kita sembarangan, kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah gereja itu seperti taman? Tempat yang nyaman buat Tuhan beracara, tempat Tuhan berhadirat. Apakah Tuhan ada biasa di gereja kita, saudara? Saudara, Tuhan itu suka taman, tempat yang indah, tertata rapi dan teratur, sejuk dan bersih. Tuhan tidak suka dengan ketidakteraturan, berantakan, tidak disiplin, tidak tertib, saudara. Kalau saudara mau mengalami hadirat Tuhan, biasakan dari hal simpel, rapi, bersih, tidak malas-malasan, tertib, suka antri, tidak asal tabrak lampu lalu lintas, mentang-mentang tidak ada tilang, tidak ada polisi mengawasi, sudah jelas belok kiri, dilarang jalan terus, menurut seturut undang-undang tahun 2014, tabrak saja, saudara. Saudara merasa, saya tidak berkata kalau itu sesuatu yang darurat, daripada ditabrak kendaraan lain, saudara mendingan langgar lampu lalu lintas untuk keselamatan. Itu no problem, paling ditilang. Tapi saudara tidak bersalah karena saudara melanggar bukan dengan sengaja, bukan fasik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangun hidup kita jadi seperti taman. Supaya Tuhan berhadirat setiap waktu. Saudara dikasih Tuhan, tadi Yesus berkata berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu pencobaan? Saudara, pencobaan bisa berupa godaan. Ya, sesuatu yang menarik atau sebuah tekanan yang membuat kita menjauh dari rencana dan kehendak Allah. Ada banyak orang di tengah rasa sakit, kesulitan hidup itu yang berupa tekanan. Persoalan di rumah tangganya, mereka jauh dari Tuhan dan tidak sedikit yang berubah dari karakter. Seberapa banyak kita yang seringkali tidak jadi ke gereja gara-gara marah kepada istri, marah kepada suami, karena jualan minggu kemarin sepi, omset tidak masuk, saudara kecewa, tidak ibadah. Bisa jadi itu sebuah pencobaan yang diizinkan Tuhan, yang terjadi untuk memurnikan iman kita, memurnikan kasih kita kepadanya, saudara. Tadi dikatakan pencobaan adalah sesuatu yang selalu ada. Makanya Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ngomong Yesus loh, saudara. Jadi berharap pencobaan tidak ada itu sesuatu yang tidak mungkin. Pencobaan adalah sesuatu yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap kita. Namun kita bisa berdoa agar tetap kuat dan berkemenangan. Itu sebabnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Saudara, di komputer saya di PowerPoint saya kasih foto di mana saya oleh anugerah Tuhan 2015 saya pergi ke Taman Getsemani, saya berfoto di depan tumbuhan yang usianya 2000 tahun lebih. Saya punya kerinduan bisa pergi ke sana lagi. Siapa tahu saudara juga punya kerinduan yang sama. Kita bisa pergi bersama-sama. Saudara, tadi dikatakan pencobaan itu tidak pernah sirna. Engkau perlu terus berdoa, ya. Yesus saja berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan di dalam doa Bapa kami ada satu doa permohonan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu doa setiap hari loh, saudara. Bisa jadi pencobaan itu setiap hari beruntun, bahkan banyak, saudara. Bahkan besar, membuat saudara kehilangan kekuatan. Apa pencobaan yang sedang kau alami saat ini? Engkau perlu berdoa kepada Tuhan. Nah, kita kan sedikit membahas tentang pencobaan. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Kalau saudara membaca di Yakobus 1 ayat 12 sampai 14, pencobaan itu datang dari iblis. Nomor satu jelas iblis pelakunya. Yang kedua dari keinginan manusia sendiri. Dan pencobaan itu bermaksud membawa manusia jauh dari pusat kehendak Allah. Namun ada janji Tuhan.
Kalau saudara dan saya bertahan di dalam pencobaan, dalam Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada upah bagi mereka yang tetap mengasihi Allah dan bertahan di dalam pencobaan yang dialaminya. Nomor 2, dari mengapa kita berdoa, mengapa doa itu meneguhkan iman? Alasan nomor 2, kehendak Tuhan selalu ada. Mari kita bacanya di ayat 41 dan 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, Yesus menjauhkan diri dari mereka. Dalam pergumulan, saudara, kadang-kadang kita perlu menjauhkan diri sejenak, tapi bukan menjauhkan diri dari persekutuan. Dalam arti saudara perlu mengambil waktu secara private. Sepelempar batu, ada jarak sedikit supaya saudara bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jangan malah bikin pengumuman lewat doa. Saudara. Ada banyak orang bikin pengumuman lewat doanya. Baik lewat status WhatsApp, Facebook. Emangnya Tuhan punya WhatsApp dan Facebook? Tuhan mau saudara dan saya terhubung secara pribadi. Bahkan di tengah ada komunitas rohani. Kita butuh support, betul. Kita perlu berdoa bersama, beribadah bersama. Tapi Tuhan mau saudara terhubung secara pribadi. Tujuan lain dari berdoa adalah untuk kita menemukan apa kehendak Tuhan atas hidup kita, saudara. Jangan suka mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan rasa sakit kita. Saudara. Banyak orang suka menyimpulkan dan memutuskan berdasarkan rasa sakitnya. Saudara, rasa sakit itu bukan kebenaran. Kalau saudara berkata itu didikan Tuhan itu membawa sejahtera. Membawa damai, membawa berkat, mengubah hidup kita. Tapi ada banyak orang, karena desakan rasa sakit, dia memutuskan sesuatu dan ujungnya lebih menghancurkan lagi. Kita perlu mencari kehendak Tuhan. Tadi dikatakan ada kehendakku. Bukan ada kehendakmu, ada kehendakku, saudara. Melalui doa, kita bisa menundukkan diri, menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Saudara, kalau kau sedang kesulitan banyak bergumul dengan urusan dagingmu, terhubunglah secara Tuhan, kepada Tuhan secara pribadi. Terhubung dalam doamu, supaya engkau bisa menemukan kehendak Allah dan engkau menanggalkan kehendak pribadi saudara. Di saat tersulit saudara, jangan cari enak. Ya, di sangat tersulit sekalipun jangan cari enak. Tapi temukan kehendak Tuhan. Agar melaluinya, satu, Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara dan saya tidak keluar dari rencana dan kehendak Allah yang besar. Nah, bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan? Nomor 1 jelas, menemukannya lewat Alkitab. Ada kehendak Tuhan secara umum, hidup benar, kudus, adil, penuh kasih, ya, pengendalian diri. Itu kehendak Tuhan yang tidak perlu pakai saudara doa puasa. Saudara bisa temukan lewat firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa menemukan kehendak Tuhan kalau Alkitab saja tidak dibaca? Akhir tahun lalu saudara, ini bukan untuk sombong tapi untuk berbagi. Saya bersyukur saya bisa menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kadang-kadang gagal dalam setahun itu. Begitu saya bisa selesai, saya bersyukur, bisa. Walaupun tidak ngerti semuanya. Tapi saya belajar mendisiplin. Kenapa? Karena lewat membaca Alkitab. Saya bisa bercermin, satu. Yang kedua, saya menemukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saya menemukan kekuatan. Yang keempat, kalau sudah menemukan kekuatan, saya menemukan tuntunan. Kalau sudah dapat tuntunan, dapat penghiburan. Saudara, mari kita menemukan kehendak Allah dengan rajin, dengan disiplin membaca Alkitab yang 100% adalah firman Tuhan. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Selain kita membaca lewat Alkitab, kita perlu mengasah kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Saudara, kepekaan rohani itu tidak ada
alat ukurnya, saudara. Kalau kita tensi ada alat ukurnya. Kepekaan rohani hanya bisa saudara dengan Tuhan. Dan buahnya dilihat oleh orang di sekitar. Kepekaan rohani adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Saya tidak bisa berkata, oh saudara kurang rohani. Enggak, saudara. Karena ada banyak orang yang kelihatannya rohani, tapi benar-benar tidak menunjukkan hidupnya rohani. Tampilannya rohani, bahasanya rohani, tapi buahnya enggak ada. Buah roh yang paling sederhana itu di Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, dan yang terakhir itu pengendalian diri. Saudara bisa menemukan itu. Dan lewat kepekaan rohani juga saudara akan menemukan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam daging akan sulit peka, saudara. Tidak usah paling berat, yang paling ringan. Mengendalikan diri untuk makan tidak sembarangan. Kalau saudara tidak bisa kontrol makan, saudara akan lebih sulit lagi mengontrol dosa. Saudara. Belajar kendalikan diri. Lewat mengendalikan diri, saudara akan semakin peka, mempertajam kepekaan saudara bersama Tuhan. Saudara, mengapa kita perlu berdoa? Tadi dikatakan judulnya doa meneguhkan iman. Mengapa kita perlu berdoa? Poin yang ketiga tadi, kelemahan kita selalu nyata. Saudara. Kelemahan kita selalu nyata. Nanti kita akan belajar di poin ini lebih banyak lagi. Saudara. Mari kita lihat di ayat 45 dan 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi yang mendapati mereka sedang tidur karena berduka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, bayangkan saudara, gurunya berdoa, muridnya tidur. Mereka sudah lagi menghadapi pencobaan yang sama. Satunya hendak disalib, satunya kemungkinan mereka akan ditangkap. Dan mereka ketakutan, dan kita tahu ketika Yesus ditangkap, murid-murid lari semua, malah ada yang menyangkali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat sebelumnya, dari ayat yang kita baca terakhir ini, saat berdoa ketakutan Yesus justru semakin memuncak. Bayangkan, dia takut, dia berdoa, takutnya tambah kuat. Pernah mengalami begitu saudara? Ketika engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa, beribadah, tambah takut. Kalau saudara mengalami kabar sukacitanya, Yesus juga mengalaminya saudara. Kenapa Yesus semakin ketakutan waktu berdoa? Dia menemukan kehendak Bapa dan ternyata dia harus tetap disalib, saudara. Tapi tidak berakhir di situ. Kita menemukan tadi di bacaan awal bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri untuk menguatkan Yesus. Saudara, ada pelajaran penting dia. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Waktu engkau berdoa, engkau sungguh-sungguh, tambah takut, tambah banyak masalah. Ayo tambah sungguh-sungguh berdoa. Amin saudara. Semoga engkau dikuatkan pagi ini. Tidak ada yang salah dengan doamu. Tidak ada yang salah dengan dirimu ketika engkau tambah berdoa, tambah sulit. Karena mungkin kehendak Bapa yang saudara harus jalani di saat itu. Temukan kehendak Bapa dan semakin bersungguh-sungguhlah berdoa. Amin saudara. Saya mengalami bulan 9 di tahun lalu. Tekanan yang berat. Tapi saya menemukan kehendak Bapa untuk tetap tinggal di pusat kehendaknya. Dan saudara, hari ini saya berdiri di depan kamera. Saya bisa bersaksi, Tuhan tidak pernah salah, saudara. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Saudara, Tuhan mungkin tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan. Namun ada satu hal yang pasti, Ia mau menguatkan saudara yang mau hidup di dalam kehendak Bapa. Engkau mungkin sangat sakit saat ini. Tapi kalau engkau punya kekuatan dari surga, maka kekuatan yang sangat besar itu akan membuat saudara menemukan jalan keluar dan membuat saudara tetap kuat dan berkemenangan. Seperti Yesus yang taat sampai mati. Ya doanya gak dijawab, dia mati. Tapi Tuhan memuliakan dia. Bapa di surga memuliakan dia. Semoga saudara mengalami berkat seperti Yesus. Engkau dipermuliakan Bapa di surga. Rasa malumu diganti dengan kemuliaannya. Baik di hari ini maupun di alam kekekalan kelak. Saudara, Yesus itu benar-benar menjadi manusia. Ia sama lemahnya dengan kita. Salah satu buktinya saudara,
Dia merasa sangat ketakutan, sedih rasanya, bahkan seperti mau mati. Itu yang Yesus ngomong loh ke murid-muridnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hari itu tokoh terhebat yang dikenal Yesus, murid-murid Yesus, yang dikenal murid-muridnya, seperti seorang pecundang. Aku takut seperti mau mati rasanya. Apakah Yesus kalah? Tidak, karena ketakutannya tidak menghancurkan imannya. Ketakutannya tidak menghancurkan kesetiaannya. Kenapa Yesus mengalami seperti itu? Karena dia sedang nanggung penderitaan manusia. Saudara, ini adalah tingkat depresi yang terdalam dari Yesus. Apakah engkau sedang depresi pagi ini? Kabar baiknya, Yesus bisa merasakan depresimu. Dia pernah kepingin mati, tapi dia tidak bunuh diri, saudara. Kalau engkau ada yang mau bunuh diri atau kepikiran bunuh diri terus, semoga firman Tuhan pagi ini membebaskan saudara, mengangkat semua beban palsu itu dan menggantikannya dengan kekuatan baru, sukacita yang baru, sehingga engkau bisa bersaksi, engkau bisa berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata begini, karena dia telah merasakan penderitaan kita, maka dia bisa menolong kita. Karena dia telah dicobai, dia bisa menolong kita yang dicobai. Itu yang Alkitab katakan. Jadi Yesus menjadi manusia tujuannya supaya dia bisa merasakan dan kemudian menolong saudara keluar dari pencobaan. Itu yang dikatakan Ibrani. Karena dia sendiri pernah dicobai, sehingga dia bisa menolong kita yang dicobai. Saudara, kalau orang tidak pernah merasakan, oknum tidak pernah merasakan sebuah penderitaan, kadang dia akan memandang enteng. Ya, begitu aja kamu kalah. Yesus pernah merasakannya jadi manusia. Beratnya dicobai, digoda, ditekan untuk keluar dari kehendak Bapa sebagai manusia. Yesus menang. Dan dia bisa merasakan beban saudara pagi ini. Engkau yang sedang jatuh dalam dosa. Engkau berkata, Tuhan aku gagal. Yesus bisa merasakan beban itu. Dan dia mau menolong saudara pagi ini. Dia mau mengangkat semua kegagalanmu. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan selesaikan persoalanmu dengan caramu sendiri. Kembalilah kepada Tuhan. Di tengah kegagalanmu, kehancuranmu, Yesus bisa rasakan semua. Kepengin mati, Yesus rasakan. Tapi Yesus tidak mengambil sikap dan keputusan yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya aku pagi ini dikuatkan. Saudara, saya beri catatan di poin ini. Lemah itu manusiawi. Tidak usah malu dan merasa terpuruk. Yesus saja tadi lemahnya luar biasa. Dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia betul-betul tidak berdaya. Apakah Yesus dipermalukan? Tidak, dia dipermuliakan. Karena dia tetap taat. Yang penting kita tetap tertuju kepada kehendak dan rencana Bapa, itu nomor satu. Lemah enggak apa-apa. Saudara gagal tadi pagi habis emosi kepada istri. Saudara habis marah kepada suami dan kata-kata kasar yang keluar. Enggak apa-apa, yang penting hati saudara tetap tertuju kepada Tuhan. Bangkit kembali dari keterpurukanmu. Keluar, jangan membenarkan terus dirimu. Saudara perlu terbuka kepada Tuhan ketika salah, mengakuinya, meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas menyesal bunuh diri. Petrus menyesal kembali kepada Tuhan. Di tengah rasa tidak layaknya. Ditanya, Tuhan apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya, aku mengasihi engkau, Guru. 3 kali jawabannya sama. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus tanya, 3 kali Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan dombaku. Mungkin kau ada yang berkata, aku tidak layak lagi. Siapa bilang? Yang menentukan layak atau tidak itu Tuhan, bukan diri sendiri. Apalagi orang lain, saudara. Ayo bangkit, saudara. Pagi ini engkau bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menuju penghujung khotbah ini. Saudara, Tuhan bisa bekerja lewat kelemahan kita. Yang penting kita memiliki hati yang taat. Bahkan kadang melalui kelemahan itu, kelemahan yang terjadi di dalam rancangan kehendak Tuhan dan di dalam ketaatan hati saudara kepadanya, itu akan membawa saudara masuk dalam dimensi iman yang luar biasa. Satu kali Paulus berdoa kepada Tuhan, kalau boleh utusan ini lalu daripadaku. Dan jawab Tuhan apa saudara? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kalau sudah melihat saya kadang-kadang terbata-bata bicara.
Karena dari kecil saya tidak fasih bicara, saudara. Begitu hati saya pulih, apakah saya lebih hebat? Tidak. Tapi saya tahu keterbatasan saudara, saya menjadi tempat di mana Tuhan bekerja dengan sempurna. Orang yang dulunya depresi, stres, tidak punya tujuan hidup, mati enggan, hidup pun segan. Saudara bisa bayangkan, hari ini ada di depan saudara untuk menyatakan, menyaksikan Tuhan yang besar itu. Kiranya Tuhan yang besar itu menjamah saudara pagi ini, mengubah semua keputusasaan saudara menjadi kekuatan yang baru. Saudara, dikatakan Paulus berkata, sebab itu terlebih sukaku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, jangan lemah karena dosamu, jangan lemah karena engkau fasik, jangan lemah karena engkau menikmati kesalahanmu. Kalau engkau cuma jatuh, bangkit kembali. Kalau engkau punya kelemahan fisik seperti saya mau katakan, disitulah Tuhan berkemah. Kata menaung itu bertabernakel, berkemah, berdiam. Maukah engkau jadi tempat kediaman Tuhan? Dan kiranya pagi ini doa meneguhkan iman saudara. Di tengah pencobaanmu, Tuhan menguatkan hidup saudara. Saya akan tutup dengan 2 kalimat. Doa itu menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita mengatasi kelemahan itu. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu menjadi pilar kekuatan penopang hidup kita. Doa itu bukan sekedar ritual, tapi spiritual. Rohmu terhubung senantiasa. Sepanjang waktu, saya pernah membaca kesaksian hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang tadinya bahkan buta huruf, seorang tukang ledeng. Dia dipakai Tuhan sedemikian luar biasa, tercatat dalam sejarah pelayanannya, dia mendoakan 14 kali orang mati hidup lagi. Bahkan dia pernah mendoakan orang yang tidak punya kaki, kakinya tumbuh. Dan itu tercatat di sejarah kebangunan rohani, karena Yesus sendiri juga berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib, bahkan lebih besar dari itu. Saudara, dan lebih besar dari yang kulakukan itu yang Yesus berkata. Apa rahasia dari kekuatan hamba Tuhan ini waktu ditanya, apakah engkau berdoa berjam-jam setiap hari? Dia berkata, saya tidak bisa berdoa berjam-jam setiap hari. Tapi dia berkata, tapi saya tidak pernah melewatkan setiap jam tanpa berdoa. Karena dia setiap waktu terhubung dengan Tuhan. Bedakan antara berdoa kepada Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, maka doamu itu menjadi sebuah komunikasi 2 arah sepanjang waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya berdoalah pada segala waktu. Ketika kita membutuhkan, karena kelemahan itu bisa terjadi kapan saja. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan secara rohani. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan di akhir ibadah ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan meneguhkan iman kita, memberikan kita kekuatan untuk memilih kehendak Tuhan sebagai sesuatu yang kita pegang kuat dalam hidup ini. Amin. Bapa, kami datang kepadamu dengan apa adanya, di tengah kekurangan, kelemahan, bahkan kegagalan kami. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, khususnya buat yang sedang mengalami pencobaan, baik itu berupa godaan, tekanan yang berat, maupun persimpangan jalan, karena harus memilih dan bingung karena pilihan yang terlihat lebih menarik. Satu sisi sementara di hati ada sesuatu yang tidak damai. Tampilannya indah, tapi di hati tidak tenang. Dan seringkali pilihan yang satunya hati tenang, tapi kelihatannya tidak indah, tidak baik. Tuhan, pagi ini kami berdoa supaya Tuhan membuat kami menemukan kehendak-Mu. Memilih yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Tolong umat-Mu, tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan.
Tolong kami Tuhan, tolong kami, teguhkan kami untuk kami tetap kuat di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi Roh Kudus, satu patah kata saja bisa menjelaskan semuanya. Mari Roh Kudus berbicara pagi ini. Di akhir ibadah ini, hamba-Mu berdoa untuk mereka sedang membutuhkan mujizat, apapun penyakitnya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kesembuhan ilahi terjadi, kekuatan baru terjadi. Mereka sedang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan, Tuhan beri tuntunan. Mereka yang sedang putus asa, mau bunuh diri, ataupun mengambil keputusan nekat yang menjatuhkan iman, menjatuhkan moral, pagi ini di dalam nama Yesus, berhenti. Keputusan buruk itu tidak berlanjut dalam pikiran umat-Mu. Terima kasih, kami terus berdoa untuk kota dan bangsa kami. Di musim yang ekstrim ini kami berdoa supaya tidak ada bencana, supaya gempa, apapun yang terjadi, hujan itu membawa berkat. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa kami. Kalau ada dosa dan kesalahan yang sudah naik ke hadirat Tuhan di bangsa ini, kami minta pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami minta anugerah Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Biar bangsa ini kuat, harmoni di tahun politik ini. Kami menjadi bangsa yang bermartabat, beriman, takut Tuhan, dan berguna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari arahkan hati saudara. Terima berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang diperintahkan Tuhan itu terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.